Yesus. Amin Yesus. Amin. Kasih setiamu terus berlimpah-limpah. Kekuatan kasih-Mu terus membawa hidup kami. Melangkah dalam kepastian. Kekuatan kasih-Mu terus membawa hidup kami. Melangkah dalam kekuatannya Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan. Kemenangan demi kemenangan atas setiap tantangan persoalan hidup ini. Kekuatan-Mu yang maha dahsyat menyertai umat-Mu. Haleluya. Allah yang ajaib, Allah yang nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya dan terus belajar percaya bahwa rancangan Tuhan atas hidup kami terlampau dahsyat, terlampau sempurna. Rancangan Tuhan dalam hidup kami, rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh kemuliaan. Kekuatan-Mu terlampau dahsyat, kuasa-Mu terlampau dahsyat, kekuatan-Mu terlampau sempurna, membela, membawa umat-Mu. Yesus, sekalipun tanpa dasar untuk percaya, tetapi kami terus belajar percaya bahwa janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu sebuah kepastian bahwa hidup umat-Mu sudah ditebus oleh darah pengorbanan Tuhan. Dan oleh pengorbanan Tuhan kami boleh mendapatkan keselamatan itu. Kami boleh mendapatkan kemuliaan itu. Kami boleh mendapat kesempurnaan kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Layakkan kami menerima pengajaran firman yang terus membawa hidup kami bertumbuh dalam kebenaran, bertumbuh dalam kekudusan sampai pada kesempurnaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan kiranya kita terus bertumbuh di dalam kasih-Nya. Sebab sebagaimana firman Tuhan katakan, tidak satupun dari seluruh firman Tuhan itu terlewatkan untuk digenapi. Di sisi lain, firman Tuhan digenapi ketika bangsa bangkit melawan bangsa yang lain, kerajaan melawan kerajaan yang lain. Dan itu semua tentunya berdampak atas seluruh kehidupan, bahkan makhluk di muka bumi. Belum lama berulang-ulang saya sampaikan kebenaran firman Tuhan sebagaimana pesan Tuhan kepada para murid. Bagaimana apa tanda
tangan Tuhan. Jelas akan munculnya penyesat, kepalsuan demi kepalsuan, akan munculnya perpecahan demi perpecahan, kemurtatan demi kemurtatan, penyangkalan terhadap kebenaran firman, penolakan terhadap kebenaran firman. Sementara bangsa yang satu bangkit melawan bangsa yang lain, kerajaan yang satu bangkit melawan kerajaan yang lain. Sementara kesulitan hidup manusia semakin nyata, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Karena masa-masa sukar itu manusia menjadi egois. Manusia tidak lagi berpikir normatis. Manusia tidak lagi berpikir dengan akalnya yang sehat. Di tengah-tengah kondisi yang sedemikian, ini baru beberapa saat, kurang lebih 13 atau 14 hari peperangan terjadi. Sumber minyak yang mencukupi kebutuhan negara-negara di bumi kurang lebih 20-25% kecukupan energi yang harus diambil dari wilayah Kuwait, Iran dan sekitarnya. Karena dampak peperangan, maka negara-negara pada bingung, para pemimpin bangsa pada bingung. Jadi ketika Nabi Yesaya menerima pewahyuan tentang kondisi akhir zaman, bahwa para pemimpin bangsa, pemimpin umat, para imam, bahkan para bankir, kreditur, debitur, semua manusia nasibnya akan sama dalam penderitaan, dalam kebingungan, dalam ketidakpastian. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita mendapatkan anugerah Tuhan, bagaimana di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah goncangan itu kita harus hidup. Pentingnya kita berfokus menawan pikiran kita, menawan hati kita kepada Kristus. Berulang kali saya tegaskan, saya sampaikan, didikan demi didikan, sekian puluh tahun dari kita mengenal pengajaran, secara berulang kali pengajaran kitab Wahyu saya sampaikan di tengah-tengah saudara. Didikan dari hal bagaimana hikmat makrifat itu penting, ketenangan batin itu penting, penguasaan diri itu penting, supaya ketika goncangan demi goncangan terjadi, maka hidup kita terdapat kedapatan sebagai pribadi-pribadi yang tidak tergoncangkan, karena sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita baca Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3. Kitab Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga dibaca ayat 22. Ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ketika manusia makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang suci dan yang tidak kudus, sesaat manusia itu memetik buah dari pohon itu, maka manusia tahu mana yang baik, mana yang jahat, mana yang dosa, mana yang tidak dosa. Karena manusia sudah melanggar aturan Tuhan. Dan sesaat manusia itu makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, Tuhan katakan, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Terus Maka
Sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ya, jangan sampai di tengah-tengah Taman Eden itu ada dua pohon yang khusus, yang spesial. Satu namanya pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang satu adalah pohon kehidupan. Kita nanti akan telusuri sebenarnya ini menggambarkan apa dua pohon ini. Kenapa waktu itu ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, sama dengan Allah, tahu yang baik dan yang jahat, kenapa Tuhan membiarkan? Dan kenapa Tuhan tidak langsung, kamu cepat makan dari buah pohon kehidupan supaya sempurna? Sesaat manusia itu makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, manusia diusir dari Taman Eden. Jadi di sini kita pilah-pilahkan ada dua pohon yang perlu kita pahami, yang tentunya bermanfaat, berarti untuk hidup kita. Sudah terkasih dalam Tuhan, ketika manusia mengulurkan tangan terhadap buah dari pohon kehidupan dan mengambilnya dan memakannya, dikatakan sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, setiap orang yang makan buah dari buah pohon kehidupan, maka manusia itu, orang itu hidup kekal, sempurna. Saudara terkasih dalam Tuhan, sekarang kita baca Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22. Sebab di dalam Wahyu yang pasal 22 yang akan kita baca ini nanti juga ada kata tentang pohon kehidupan juga diungkapkan kembali, ditegaskan kembali. Peran dari pohon kehidupan ini begitu pentingnya. Mulai ayat yang ke-13, Wahyu pasal 22 mulai ayat 13. Ayat yang ke-13, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Ya, jadi teruskan dulu. Ayat 15, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, Marilah, dan barang siapa yang mendengarkannya, hendaklah ia berkata, Marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Balik lagi, ada kaitannya. Ada pohon kehidupan, ada air kehidupan. Antara air kehidupan dengan pohon kehidupan ini tidak bisa terpisahkan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau Tuhan mengatakan aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama
awal dan yang akhir. Tuhan sudah memulai dalam hidup kita. Tuhan sudah memulai, sudah mengawali untuk hidup kita masuk di dalam rancangan Tuhan. Ketika kita tidak berdaya, ketika kita berdosa, ketika kita lemah, kita jatuh dalam dosa, Tuhan mulai bikin gara-gara. Dia mendekati manusia berdosa itu. Reputasi, predikat sebagai Allah yang maha kuasa, Allah yang maha sempurna, Allah yang maha kasih, yang maha kudus itu ditinggal dalam pengertian dia keluar dari kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang tidak ada dosa, kerajaan Allah yang penuh kemuliaan itu ditinggalkannya. Dia mencari manusia berdosa itu. Dia mengawali satu kehidupan baru, mengawali babak baru, kehidupan yang penuh dengan kasih karunia. Saudara terkasih dalam Tuhan, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Membasuh jubah. Kata berbahagia berulang kali saya katakan, kalau di dalam kitab Wahyu ada kata berbahagialah, maka itu dari bahasa Sanskerta aslinya, jadi rahayu, keberkahan, kelimpahan, terpelihara, terselamatkan. Semua yang datang dari Tuhan itu mendatangkan kemuliaan atas orang-orang, atas umat Tuhan yang mendapatkan belas kasihan Tuhan, dilawat oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi maksudnya Tuhan. Berbahagia, diberkati, dipelihara, diselamatkan mereka yang membasuh jubahnya. Bicara jubah ini bicara pakaian, kostum. Kalau mereka itu membasuh jubahnya, ayat lain mengatakan membasuh jubahnya di dalam darah anak domba. Kalau ada kata membasuh, berarti ada persoalan terhadap jubah itu. Ada kata dicuci, dibasuh, berarti jubah ini sempat kotor, sempat ternoda, sempat tidak standar, tidak bersih. Maka dibasuh, dicuci. Saudara terkait Tuhan, bicara jubah, bicara kepribadian, bicara pakaian kehidupan, maka orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang menyucikan dirinya dengan ketaatan. Kalau saudara membaca firman Tuhan, bahwa kita yang taat pada kebenaran firman Tuhan, taat pada kebenaran firman Tuhan, kita sedang menyucikan diri kita. Kita sedang menguduskan diri kita, menguduskan pikiran kita, menguduskan hati kita, jiwa kita, seluruh hidup kita mengalami pengudusan, mengalami pembenaran. Karena yang kita ikuti adalah pengajaran firman Tuhan, sang kebenaran sejati itu. Jadi kenapa pentingnya kita mencuci jubah? Pentingnya kita menyucikan diri dalam ketaatan terhadap kebenaran. Sebab apa? Yang punya kewenangan atas pohon kehidupan adalah orang-orang yang hidupnya disucikan oleh darah anak domba, disucikan oleh ketaatan terhadap kebenaran. Jadi mereka yang menyucikan karena ketaatan terhadap firman itu memperoleh hak atau punya kewenangan
punya otoritas atas pohon kehidupan. Punya hak, punya kewenangan, punya otoritas atas pohon kehidupan. Untuk apa? Untuk menikmati kehidupan kekal. Sebab apa? Sebab pohon kehidupan ini hanya ditanam di tengah-tengah Taman Eden, di area kerajaan Allah. Yang boleh menikmati buah dari pohon kehidupan ini adalah orang-orang yang menyucikan dirinya di dalam ketaatan. Kalau kita balik ke kitab Kejadian tadi, sesaat manusia melanggar aturan Tuhan, melanggar aturan Taman Eden, manusia diusir dari Taman Eden. Dan pohon kehidupan di Taman Eden mulai saat itu dijaga kerubim dengan pedang yang laksana api yang menyala-nyala di tangan kerubim. Siapa pohon kehidupan ini? Sehingga begitu sakralnya. Siapa pohon kehidupan ini? Sehingga Tuhan menaruh penjaga secara khusus spesial, supaya orang berdosa tidak mendekati pohon itu, tidak memetik buahnya dan memakannya. Sebab kalau orang berdosa mendekati buah pohon kehidupan, memetiknya dan memakannya, maka orang berdosa itu menjadi sempurna. Maka waktu itu Adam dan Hawa tidak boleh mendekati pohon itu lagi. Bahkan tidak boleh berada di area Taman Eden. Suruh keluar dari area Taman Eden. Pohon kehidupan ini jatahnya gereja organisme tubuh Kristus. Pohon kehidupan ini jatahnya umat Tuhan pada akhir zaman. Untuk kembali masuk ke dalam kesempurnaan. Buah pohon kehidupan bisa menyelamatkan banyak orang, menyempurnakan banyak orang. Daun-daun pohon kehidupan ini menyembuhkan bangsa-bangsa. Bukan orang per orang, bangsa-bangsa akan disembuhkan dari daun pohon kehidupan ini. Begitu sakralnya pohon kehidupan ini. Tuhan tempatkan penjaga yang khusus, penjaga yang spesial untuk pohon kehidupan, supaya manusia berdosa tidak mendekati dan memakan buah. Nah, kapan manusia boleh menikmati buahnya, boleh memanfaatkan daunnya? Ketika manusia menghargai pengorbanan Kristus, mencuci jubahnya dengan darah anak domba. Ketika manusia mentaati kebenaran firman yang keluar mengalir dari tahta Allah, bukan kepalsuan demi kepalsuan yang keluar dari nabi-nabi palsu, bukan perkataan yang keluar dari mulutnya nabi-nabi palsu, nabi-nabi Baal, tetapi perkataan firman Tuhan yang memancar di tahta Allah, laksana sungai
kehidupan. Ini yang akan menghidupi pohon kehidupan. Sungai kehidupan dari tahtanya yang mengalir tidak pernah berhenti. Ini yang akan memelihara pohon kehidupan. Jika pohon kehidupan itu eksis, memberkati banyak orang, bahkan banyak bangsa, bahkan menyempurnakan gereja Tuhan pada akhir zaman. Setiap orang yang menyucikan dirinya dalam ketaatan dan kebenaran firman Tuhan punya hak, punya kewenangan, punya otoritas sebagaimana pohon kehidupan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak cukup di situ. Orang yang berbahagia yang mencuci jubahnya, selain memiliki hak, punya kewenangan atas pohon kehidupan, dan masuk melalui pintu-pintu gerbang dalam kota itu. Umat Tuhan yang berbahagia, yang mencuci jubahnya dengan ketaatan dan kebenaran firman Tuhan, dengan dalam darah anak domba, masuk melalui pintu-pintu gerbang dalam kota Yerusalem baru. Kota Yerusalem baru, pintu gerbangnya berapa? Pintu gerbangnya kota Yerusalem baru ada 12. Tiap-tiap pintu dijaga 12 malaikat. Pintu gerbang Yerusalem baru itu penuh kemuliaan. Karena apa? Mutiara dibuat dari bahan mutiara. Gambarannya seperti itu. Semua perabot dalam kota Yerusalem baru semua penuh kemuliaan. Yang mencuci darahnya, yang mencuci jubahnya dalam darah anak domba, dalam ketaatan dan kebenaran firman Tuhan, punya kewenangan hidup kekal, punya otoritas atas dirinya untuk hidup kekal. Masuk melalui pintu gerbang kota Yerusalem. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara pintu, maka berulang kali Tuhan katakan, akulah gembala yang baik, akulah pintu. Jadi bicara penggembalaan itu bicara pintu masuk Yerusalem baru. Pribadi lepas pribadi, kalau sabar sempit, para hamba Tuhan, para gembala jemaat, malaikat jemaat yang ditempatkan di tengah-tengah umat Tuhan, para gembala, para hamba Tuhan ada tanggung jawab, siap menjadi pintu masuk kota Yerusalem baru. Tanggung jawab saudara, tanggung jawab kita sebagai hamba-hamba Tuhan tidaklah mudah, tidaklah ringan. Pintu gerbang Yerusalem baru itu dijaga 12 malaikat per pintu, menggambarkan bahwa aktivitasnya seorang gembala juga dalam pengamatan, dalam pengawasan, dalam naungan, dalam perlindungan Tuhan, para malaikatnya menjaga ketat. Dan semudah itu sampai digambarkan pintu gerbang Yerusalem baru itu terbuat dari mutiara. Berharga. Mutiara yang asli sekalipun hanya kecil berapa gram, harganya mahal. Artinya kalau seorang hamba Tuhan itu ngikuti aturan Tuhan, hidup sebagaimana tanggung jawab yang Tuhan percayakan, hidup sebagaimana aturan yang Tuhan tetapkan atas dirinya, hamba Tuhan itu juga berharga di hadapan Tuhan. Kenapa tidak berharga? Dia dipercaya mempersiapkan gereja Tuhan, digambarkan seperti pelita emas, sosok Kagidian emas. Pribadi-pribadi sebagaimana darah-darah yang bijaksana,
yang setia sampai akhir. Untuk membangun gereja Tuhan menjadi gereja yang setia sampai akhir, gereja yang bijaksana sampai Tuhan datang. Tentunya harus muncul, harus lahir dari sosok gembala-gembala, dari sosok pintu-pintu yang berharga di hadapan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang berkualitas, hamba-hamba Tuhan punya integritas. Tidak hanya bicara, tidak hanya membangun wacana, betul-betul dari dalam hatinya mengalir aliran air kehidupan. Ada saatnya proses mendera, ada saatnya proses menghempaskan, ada saatnya tidak berdaya. Tetapi hidupmu para gembala berharga laksana mutiara di hadapan Tuhan. Tidak bisa seenaknya sendiri, ngomong tidak bisa seenaknya, bertindak tidak bisa seenaknya. Diawasi para malaikat. Punya materi banyak atau sedikit, punya uang atau tidak punya uang, hatimu diawasi terus, dipantau terus oleh para malaikat. Gerak pikiran saudara, gerak hati saudara, gerak sel-sel seluruh tubuh saudara dalam pantauan para malaikat. Ada saatnya mengalami kepenatan, ada saatnya mengalami kegoncangan, teror yang begitu dahsyat. Bisanya hanya berserah pada kehendaknya Tuhan, sang sumber aliran air hidup itu. Saudara, siapa pohon kehidupan itu? Sehingga semua dipersiapkan sedemikian. Orang yang harus mempersiapkan, orang yang harus merawat pohon kehidupan itu disiapkan sedemikian rupa. Siapa sebenarnya pohon kehidupan itu? Sehingga begitu mulianya dijaga para malaikat. Posisinya sangat strategis. Posisinya sangat mulia. Posisi letak pohon kehidupan itu sangat menentukan. Jadi posisi atau letak hidup kita, pohon kehidupan itu sangat berpengaruh. Posisi yang strategis belum cukup. Pohon itu harus merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Kreativitas roh itu harus terjadi sebagai respon akan kasih karunia Allah. Kalau kita tidak meresponi kasih karunia Allah, kalau kita pasif, sekalipun seakan posisi saudara dalam posisi yang sangat enak, sangat strategis mungkin, sangat subur, sangat loh. Orang mengatakan dengan kata sangat basah, menggambarkan suatu kehidupan yang berlimpah-limpah. Coba dibaca dulu, kita nanti balik ke Wahyu pasal 22, Amsal pasal 15. Amsal pasal 15. Amsal 15. Amsal 15, Amsal Sulaiman pasal 15 ayat 4. Ayat yang keempat. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tapi lidah curang melukai hati. Amin, sampai sini.
lidah lembut adalah pohon kehidupan. Tetapi lidah curang melukai hati. Sang hikmat menyampaikan pengalaman dengan Tuhan bahwa lidah lembut adalah pohon kehidupan. Kita kembali ke kitab Wahyu pasal 22. Saudara, poin-poin yang perlu kita perhatikan. Orang yang berbahagia, mereka yang membasuh jubah. Sesaat orang itu membasuh jubahnya dalam darah anak domba, atau kata lainnya, kehidupan kita sebagai imam marajani yang sudah ditebus oleh darah anak domba, kita menghargai pengorbanan Kristus itu. Orang yang menghargai pengorbanan Kristus, ada keubahan, ada pembaharuan hidup, ada kelahiran baru, dan terus mengalami pembaharuan dari hari ke hari. Sehingga orang yang mengalami pembaharuan itu punya kewenangan, punya hak penuh atas hidupnya yang sudah dibaharui tadi. Dan orang-orang yang sudah dibaharui oleh darah anak domba dan ketaatannya terhadap kebenaran firman, daunnya berdampak dahsyat atas bangsa-bangsa. Buahnya menyempurnakan gereja Tuhan pada akhir zaman. Siapa pohon kehidupan? Yang lidahnya lembut, yang perkataannya mengalirkan kekuatan aliran air kehidupan, yang berjuang terus memperkatakan kebenaran firman itu, memperkatakan kekuatan kasih itu, mengalirkan kekuatan kasih itu. Akan membawa banyak orang masuk ke kota Yerusalem baru. Punya hak, punya kewenangan, artinya bisa bersekutu dengan buah-buah roh. Pohon kehidupanlah hidup kita, yang memperkatakan kebenaran firman Tuhan, yang diubahkan hidupnya. Nanti akan diperjelas lagi Amsal pasal 3. Pohon kehidupan itu tidak lain adalah hidup saudara sendiri. Imam-imam yang raja yang sudah ditebus dengan darah anak domba sendiri. Maka kita harus berperang memerangi teror, memerangi kuasa jahat yang mau menindas saudara lagi. Sebab ketika sudah ditebus oleh darah anak domba, sudah diampuni dosamu, bukan berarti iblis diam saja. Iblis selalu mencari peluang, mencari soal, mencari celah untuk menyeret saudara dalam perbudakan dosa lagi. Sebab itu ketika kita sudah mendapatkan kekuatan otoritas Tuhan, kita diperlengkapi sebagai imam raja, kita diperlengkapi untuk kuat, tegak, tercacak dalam situasi kondisi apapun. Maka pohon kehidupan yang memperkatakan firman dengan lembut itu dijaga malaikat. Gembala sebagai pintu masuk Yerusalem baru juga dijaga malaikat. Hidup saudara dijaga malaikat. Sudah begitu kadang nekat kok. Nekat, sudah ngerti dijaga malaikat.
Malaikat ditinggal, malaikat tidak didengar. Bisikan suaranya yang lembut tidak didengar. Jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan malaikat. Ada saatnya ketika saudara ngeyel, akhirnya dia bertindak dengan kasar. Ketika malaikat bertindak dengan kasar, karena saudara sedang melangkah kepada jalan yang tidak benar. Pikirnya dengan akal saudara, pikirnya dengan kekuatan saudara. Tanpa Tuhan, tanpa malaikat, aku mau pergi ke kota anu. Surat Yakobus katakan begitu. Dan aku akan melakukan ini dan itu, dan aku akan berhasil di sana. Yakin akan berhasil. Sebab besok aja sudah tidak ngerti apa yang akan terjadi. Tidak ada rancangan manusia yang selalu mulus. Rancangannya sudah seteliti mungkin. Ancamannya apa, tantangannya apa, hambatannya apa untuk usaha itu bisa berhasil. Sudah seminim mungkin tantangan, hambatan itu sudah diantisipasi, jangan sampai terjadi. Pikirnya semulus itu, pikirnya semudah itu. Jangan salahkan Tuhan ketika saat tengah perjalanan apa yang kita rancangkan, apa yang sudah rancangkan di cancel. Semua tidak semulus sebagaimana yang saudara tulis dalam draft rancangan kerja itu. Tuhan bisa perintahkan malaikat ubah rancangannya, sebab rancangannya tidak seperti rancangan kita. Jalannya bukan seperti jalan yang kita tetapkan. Mereka sedang membuat jalan sendiri. Mereka sedang tidak taat aturan kerajaan. Maka ada saatnya kita harus sadari, kita keladuk ngomong, keladuk kebablasan ngomong. Kalau sudah kenemenan, saudara pasti diingatkan dengan cara halus, dengan cara saudara dapat petunjuk lewat mimpi atau lewat penglihatan, saudara tidak terasa berusaha sengaja dablek mengeraskan hati. Jangan salahkan Tuhan ketika Tuhan bertindak dengan kasar mengingatkan saudara. Dan kalau sudah begitu, tolong cepat sadari, ya aku salah bicara, aku salah berpikir. Ketika saudara 2 orang, 3 orang, 4 orang kumpul, apakah yang saudara bicarakan, diskusikan benar kabeh tentang orang lain? Biasanya kan jarang saudara kumpul-kumpul membahas dirimu sendiri. Kalau membahas kekurangan orang lain, terus saudara mencari solusi, bergumul, saudara dekati orang itu, lah itu baru ahli bangunan yang dipakai Tuhan untuk membangun organ tubuh Kristus. Saudara terkasih dalam Tuhan, banyak hal yang harus kita ngerti, banyak hal yang harus kita belajar. Posisi pohon kehidupan belum cukup, sekalipun posisinya letaknya di tengah-tengah taman. Kita sudah ditempatkan, dirancang Tuhan, ditempatkan pada posisi yang sangat indah, sangat mulia, sangat enak. Tapi kalau pohon kehidupan ini, Yeremia pasal 17 katakan, tidak merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, maka posisimu juga sia-sia. Ditempatkan di posisi yang sangat mulia, sangat agung, tapi kalau tidak merespon apa yang menjadi ketetapan Tuhan, sia-sia. Maka kita belajar menundukkan diri, belajar sadar diri, belajar melembutkan hati. Perkataan yang lembut itu pohon kehidupan.
Ya bagaimana supaya pohon kehidupan itu terus disegarkan? Bagaimana pohon kehidupan itu terus hidup? Daunnya segar, daunnya tidak layu, sampai berbuah-buah. Kita merespon. Rahasia rancangan Tuhan tentang akhir zaman berulang kali diperdengarkan di tengah-tengah kita. Kalau kita tidak meresponi, maka itu cukup menjadi wacana. Tetapi kalau kita hidup di dalamnya, maka kita merasakan bahwa Yesus, sang sumber aliran air hidup, itu betul-betul menjadi bagian hidup saudara. Yesus, sang sumber aliran air hidup, itu terus mengalir di relung hati. Jiwa saudara, hati saudara yang layu itu disegarkan. Hidupmu yang rapuh, ngelungkrung, tidak berdaya itu dipulihkan. Balik lagi fokus kepada sang sumber aliran air hidup itu. Dia itu sang mata air kasih. Kasihnya tidak terbatas, tidak akan kering selama-lamanya. Ketika saya merenungkan kata per kalimat demi kalimat akhirnya jadi lagu pujian itu, saya merasakan betapa dahsyatnya kasih Tuhan itu tidak terbatas. Memperkatakan pengajaran sumber aliran air hidup, sehingga sumber aliran air hidup itu betul-betul menyatu dengan hidupku, tidak mudah. Apapun yang terjadi, apapun kata orang, pikirannya tetap pikiran kasih. Hatinya terus tetap belas kasihan itu harus terjadi, harus menjadi pakaian hidupnya. Pengurapan Roh Kudus yang digambarkan laksana 12 bintang itu tidak boleh tercabut satupun. Gereja Tuhan tetap berdiri dengan alas rembulan. Saudara, pergumulan untuk mempribadikan sumber aliran air hidup melalui proses panjang, setahapan demi tahapan yang tidak mudah. Di tanah yang kering, hatiku berseru mencari kasih yang tak pernah semu. Dalam dahaga jiwa yang tak terucap, Kau datang beri harapan pasti. Saat dunia tak mampu memuaskan, hanya Kau yang sanggup memulihkanku. Sumber aliran air hidup mengalir di relung jiwaku, menyegarkan hati yang layu, memulihkan hidupku yang rapuh. Yesus, Kaulah mata air kasih, tak
tak pernah kering selamanya. Di dalammu ku temukan arti hidup kekal dan damai abadi. Kita nggak ngerti. Kita seringkali banyak gagal. Tetapi masih adakah perjuangan, saudara, untuk mencari kasih? Kasih yang tidak semu hanya ada di tahtanya. Kasih yang tidak semu, kasih yang tidak palsu hanya ada pada sumber aliran air hidup. Jadi itu hanya Bapa yang punya. Di tengah keheningan malam, saya menulis kalimat-kalimat ini. Akhirnya jadi pujian. Mulai banyak dipakai hamba-hamba Tuhan. Baru kemarin launching. Hamba-hamba Tuhan dari luar pulau banyak yang WA, terima kasih pastor. Pujiannya sangat membangunkan. Tepat sebagaimana kondisi saya. Tepat seperti kondisi keluarga kami. Saudara, siapa yang sanggup memulihkan hidup saudara yang rapuh, iman saudara yang rapuh, kasih saudara yang rapuh, remek? Laksana pohon kehidupan yang daun-daunnya layu, tidak semarak lagi. Orang memandang hanya berkata, kasihan. Orang melihat hanya berdecak, kenapa jadi seperti itu? Asikah hati kecil saudara berseru-seru mencari kasih yang tidak semu itu? Dalam dahaga jiwa yang tak terucap dengan kata-kata, adakah saudara masih setia menantikan aliran air kehidupan yang memberikan harapan pasti untuk masa depan? Ketika saudara kehilangan pengharapan, saudara selama ini mungkin salah berharap. Mungkin saudaramu bisa menolong saudara, itu pengharapanmu. Pikirmu, orang tuamu menjadi pengharapanmu, bisa menolong saudara. Pikirnya sahabat karibmu adalah jalan keluar untuk persoalan dahaga jiwamu. Saudara sedang keliru. Saudara sedang salah berharap. Mari kita bangun pengharapan kita. Mari kita bawa hati kita, kita bawa jiwa kita. Carilah kasih yang tidak semu itu. Carilah kasih yang murni, kasih yang tanpa batas, kasih yang tanpa reserve, kasih yang tanpa syarat itu. Di tanah yang kering, hatiku berseru mencari kasih yang tak pernah semu. Dalam dahaga jiwa yang tak terucap, Kau datang beri harapan pasti. Saat dunia tak mampu memuaskanku, hanya Kau yang sanggup memulihkanku. Yesus
Yesus sumber aliran air hidup, mengalir di relung jiwaku, menyegarkan hati yang layu, memulihkan hidupku yang rapuh. Yesus Kaulah mata air kasih, tak pernah kering selamanya. Di dalammu ku temukan arti hidup kekal dan damai abadi. Yesus sumber aliran air hidup, mengalir di relung jiwaku, menyegarkan hati yang layu, memulihkan hidupku yang rapuh. Yesus Kaulah mata air kasih, tak pernah kering selamanya. Di dalammu ku temukan arti hidup kekal dan damai abadi. Hidup kekal dan damai abadi. Kita merindukan masuk di dalam kota Yerusalem baru. Keabadian itu disediakan Tuhan. Tapi pohon kehidupan itu harus dipulihkan. Hatinya yang layu harus disegarkan kembali supaya bisa berbuah. Sebab daun-daun pohon kehidupan inilah tempat terjadi proses nutrisi. Pancaran sang surya ditangkapnya, diprosesnya, diolahnya dalam daun-daun pohon kehidupan itu. Pancaran sang kasih itu ditangkapnya, dibentuknya, diprosesnya dalam daun-daun pohon kehidupan itu. Disediakan untuk satu persiapan pohon itu berbunga sampai pohon itu berbuah-buah. Hidupnya harus dipulihkan, ditegakkan kembali, dan percaya, fokus bahwa sang mata air kehidupan, mata air kasih itu tidak pernah kering untuk selama-lamanya. Pancaran kasihnya sempurna untuk pohon kehidupan. Rambatkan akar-akar saudara, supaya hatimu, jiwamu dipulihkan, dibangun kembali. Sehingga hidup kita mengalami suatu perubahan, suatu pembaharuan, suatu mujizat yang dahsyat sebagaimana Amsal Sulaiman pasal 3 dibaca. Amsal pasal 3. Percaya akan janji Tuhan. Tuhan Yesus menata hidup kita. Seberapa berat pun proses saudara, betapa remuknya hati saudara, betapa hancurnya jiwa saudara,
Betapa tidak berharganya hidup saudara di depan orang mungkin, di depan sanak famili mungkin, bahkan di depan keluarga saudara seakan-akan tidak dihargai. Ya, Tuhan masih menghargai saudara. Tuhan mengasihi saudara. Amsal pasal 3 mulai 11. Amsal Sulaiman pasal 3 mulai ayat yang ke 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Jadi ini syarat-syaratnya supaya hidup kita dijaga malaikat. Ini syarat-syaratnya supaya pohon kehidupan itu memperkatakan perkataan yang lembut. Ini syarat-syarat untuk pohon kehidupan itu berbuah-buah. Daunnya tidak layu lagi, dia tegak, dia disegarkan. Jadilah anak-anak, jangan menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Terus, karena Tuhan memberikan ajaran kepada yang dikasihani. Tuhan memberikan pengajaran, Tuhan mendidik anak-anaknya yang dikasihi. Terus, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. ketika saudara sayang kepada anak-anak, saudara sebagai seorang ayah sayang kepada para cucu, juga ikut menyampaikan didikan ajaran kepada mereka. Itu bentuk kasih sayang Bapa. Kita dididiknya, kita diajari, bahkan tidak cukup dididik, tetapi anak-anak yang dikasih itu diperlengkapi dengan berkat yang luar biasa. Terus, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. orang-orang yang membasuh jubahnya dengan darah anak domba. Orang-orang yang mentaati pengajaran firman Tuhan, yang menyucikan dirinya dengan dalam ketaatan, adalah kehidupan yang berbahagia. Karena apa? Diperlengkapi dengan hikmat dan makrifat Allah ada di dalam dirinya. Terus, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. terlampau dasar. Orang-orang yang diperlengkapi dengan hikmat makrifat, tidak cukup diberkati materi, tidak cukup diberkati sesuatu yang fasilitas materi-materi. Sarana prasarana di bumi ini sifatnya sementara. Sementara orang yang diperlengkapi hikmat makrifat, orang-orang yang dikasihi, yang didambakan laksana pohon kehidupan ini, sampai nanti ditempatkan di dalam kerajaannya yang dahsyat itu. Terus, ia lebih berharga daripada permata. ya, hidupnya lebih berharga dari permata. Apapun yang kau inginkan, tidak dapat menyamainya. umur panjang ada di tangan kanannya, Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. nah, ada berkat umur panjang, tapi dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Orang yang berbahagia tadi, orang yang mencuci jubahnya dalam ketaatan kepada firman Tuhan, punya hak, umurnya panjang, punya kemenangan mengelola berkat-berkat kekayaan Tuhan percayakan. Punya hak diberkati Tuhan usahanya, punya hak bisnis yang diberkati Tuhan. Tuhan itu ngaturnya luar biasa, dan tidak dilepas begitu saja. Pohon kehidupannya dijaga para malaikat. Tidak usah khawatir dengan bisnis saudara, tidak usah khawatir dengan usaha saudara, dengan kekayaan saudara. Kalau saudara takut kepada Tuhan, menjaga kekudusan saudara dalam ketaatan dan pengajaran, semua dipersiapkan Tuhan. Terus, jalannya adalah jalan penuh bahagia. jalannya jalan penuh bahagia. Perjalanan hidupnya dijaga malaikat. Perjalanan yang bahagia, yang happy, bersama keluarga, bersama tim kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Terus, segala jalannya sejahtera semata-mata. segala jalannya sejahtera semata-mata. Terus,
yang menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Ya, Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. ya. Siapa pohon kehidupan itu? Pohon kehidupan adalah orang-orang yang diperlengkapi hikmat dan makrifat. Pohon kehidupan adalah orang-orang yang mentaati kebenaran firman Allah sama dengan menyucikan dirinya. Pohon kehidupan itulah hidup saudara sendiri. Pohon kehidupan itulah orang-orang yang berada dalam kawalan Tuhan. Kepada siapapun yang memegangnya, siapa yang berpegang padanya akan disebut bahagia. Hidup saudara sangat berdampak dahsyat pada akhir zaman. Bagaimana pohon kehidupan ini bisa tegak? Daunnya selalu segar, tidak pernah layu, dikatakan begitu. Buahnya tidak pernah berhenti. Karena dia terkoneksi dengan sungai kehidupan. Sumber aliran air kehidupan itu yang mencukupi, yang menyuplai seluruh nutrisi dari pohon kehidupan. Betapa dahsyatnya rancangan Tuhan untuk saudara, imam-imam yang raja. Tidak ada alasan untuk benci, tidak ada alasan untuk sakit hati lagi, tidak ada alasan untuk punya akar kepahitan terhadap siapapun juga. Kalau hidupmu terkoneksi dengan sumber aliran air hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Adanya hanya kasih, adanya hanya belas kasihan. Kalau melihat orang menyesatkan diri, kalau orang keras kepala, diingatkan tidak mau menerima saran orang lain, tidak mau menerima nasihat orang lain, nah menyesatkan diri. Pokoknya saya begini, tidak mau, saya begini, maunya begini, tidak mau ya sudah, aku ya begini ini. Namanya orang kaku, keras hati. Kalau orang itu sudah memahami tentang sumber aliran air hidup, kasihan kalau ada orang tersesat. Kita berpikir, kita bergumul, sekiranya diperkenan Tuhan, bagaimana caranya supaya membawa orang yang tersesat itu kepada jalan kebenaran, kepada sumber aliran air hidup, kepada pengajaran Tuhan Yesus sendiri, sang sumber aliran air hidup itu. Sakral hidup saudara. Ia seperti pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapapun yang kerja sama dengan saudara, membangun relasi dengan saudara, orang itu diberkati Tuhan. Sakral hidup saudara, dijaga malaikat setiap saat. Pohon kehidupan itu tidak akan dibiarkan tanpa perlindungan. Tuhan tidak akan biarkan daun-daunnya layu. Tuhan tidak akan membiarkan ranting-ranting rapuh. Ayat 19 dikatakan, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Terus, Dengan pengertian ditetapkannya langit, ya, dan dengan pengetahuannya air samudera yang berpancaran dari awan menitikan embun. terus, Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu, Dan perhiasan bagi lehermu. maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman. Dan kakimu tidak akan terantuk. Jika engkau berbaring, Engkau tidak akan terkejut. terus, Tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak.
Terus Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu. Terus Akan menghindarkan kakimu dari jerat. amin sampai situ. Tuhan sudah merancangkan satu kehidupan, satu tatanan komunitas umat Tuhan yang dahsyat. Tuhan sudah membangun hidup saudara, menempatkan hidup saudara, sebab saudara ditanam Tuhan, didambakan Tuhan menjadi pohon yang disegarkan, daun-daunnya tidak layu, sampai berbuah-buah, sehingga buah-buah dari hidupmu menyelamatkan banyak orang, bahkan menyempurnakan kehidupan gereja Tuhan pada akhir zaman. Pribadi kasih Bapa menyatu dengan pohon kehidupan itu. Pribadi mempelai pria surga, yaitu ketaatan, kesetiaan ada di dalam pribadimu. Dan hidup memberi buah-buah kebenaran. Dan kebenaran yang muncul laksana air kehidupan dari dalam hatimu itu yang menyempurnakan gereja Tuhan pada akhir zaman. Jadilah tegar, jadilah kuat, berharap masih ada